Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai nefrotoksik beracun bagi nefron atau ginjal. Kelompok kami dari kelompok 2 dari mata kuliah toksikologi industri yang terdiri dari Nirwana Ilda Arlisa, kemudian Nur Hasana, kemudian Fatma Rizky Nurafida, saya Mahadi Putra Nugra, Taryani, dan terakhir Alina Adia Sukmarianti. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai latar belakang, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Silakan dimulai. Baik, saya Nirwana Ilda Arlisa akan menjelaskan latar belakang nefrotoksik. Toksikologi merupakan salah satu pecahan dari bidang biologi terapan seperti kedokteran, farmasi, ilmu lingkungan, sanitasi, dan lain sebagainya. Dalam bidang ilmu khusus ini dipelajari tentang racun yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu secara sederhana dan ringkas. Toksikologi didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik sebagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologis lainnya. Penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat. Prevalensi PGK meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes mellitus serta hipertensi. Sekitar 1 dari 10 populasi global mengalami PGK pada stadium tertentu. Berdasarkan hasil sistematik review dan meta-analisis, pada tahun 2016 didapatkan data prevalensi global PGK sebesar 13,4%. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. Next. Landasan teori anatomi ginjal. Ginjal adalah dua buah organ berbentuk menyerupai kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Setiap ginjal panjangnya 12-13 cm dan tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira mencapai 140 gram. Struktur ginjal dilengkapi dengan selaput pembungkusnya dan membentuk pembungkus yang halus. Next. Fisiologi ginjal. Mekanisme utama nefron adalah untuk membersihkan atau menjernihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak dikehendaki tubuh melalui tahap penyaringan di glomerulus dan zat yang dikehendaki oleh tubuh di reabsorpsi di tubulus. Mekanisme kedua nefron adalah dengan tahap sekresi prostaglandin oleh sel dinding ductus colligensum dan prostacyclin oleh arteriol dari glomerulus. Next. Terkait dengan fungsi ginjal, yang pertama adalah mengatur volume air dalam tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, yang keempat terkait dengan ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme, ada ureum, kreatinin, dan asam urat, yang kelima mengekskresikan hormon renin yang mempunyai peranan penting dalam mengatur tekanan darah, yang terakhir adalah pengeluaran zat beracun seperti polutan, zat makanan, obat-obatan, dan zat kimia asing lain dari dalam tubuh. Next. Ketika ginjal mengalami gangguan, maka dapat terjadi gangguan atau rusak dari cairan berlebih dapat tertimbun di dalam tubuh. Gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis atau transplantasi ginjal. Klasifikasi gagal ginjal terdiri dari dua macam, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Next. Untuk tinjauan pustaka, secara klinik pasien dengan usia lebih dari 60 tahun mempunyai risiko 2,2 kali lebih besar mengalami penyakit ginjal kronik dibandingkan dengan pasien usia di bawah 60 tahun. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang fungsi ginjal dan berhubungan dengan penurunan kecepatan ekskresi glomerulus dan memburuknya fungsi tubulus.
Kemudian cara untuk menentukan seseorang positif menderita gagal ginjal kronis atau tidak, yaitu harus dilakukan dengan diagnosis beberapa tes sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan urin, yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga pemeriksaan pialografi, yang keempat sistoretrogram atau pemeriksaan ukuran kandung kemih, yang kelima ultrasono ginjal, yang keenam ada biopsi ginjal, yang ketujuh endoskopi ginjal nefroskopi, dan yang terakhir adalah EKG. Next. Pembahasan. Next. Nefrotoksik merupakan racun bagi ginjal. Konsentrasi dengan dosis yang tinggi dalam badan akan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Konsentrasi racun dalam tubuh merupakan fungsi dari jumlah racun yang dipaparkan, yang berkaitan dengan kecepatan absorpsinya dan jumlah yang diserap, juga berhubungan dengan distribusi, metabolisme, maupun ekskresi agen toksis tersebut. Next. Penyebab kerusakan ginjal adalah karena adanya infeksi bakteri dan virus ataupun zat-zat kimia. Salah satu zat yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal adalah antibiotik golongan aminoglikosida seperti gentamisin. Nefrotoksisitas akibat gentamisin ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin dan nekrosis tubulus dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Next. Banyak cara untuk pengobatan ginjal, misalnya saja terapi obat atau ketosteril, dialisis atau cuci darah, dan bahkan yang lebih ekstrim dengan cara transplantasi ginjal. Namun banyak dari masyarakat, mereka memanfaatkan obat tradisional yang lebih mudah diakses dan biaya yang dikeluarkan tidak mahal. Salah satu tanaman yang dimanfaatkan dalam pengobatan adalah daun Afrika atau Vernonia amygdalina delue. Kesimpulannya yaitu yang pertama, gagal ginjal kronik merupakan suatu penyakit yang berjalan progresif dan lambat atau berlangsung dalam beberapa tahun, dimulai dengan penurunan cadangan ginjal, insufisiensi ginjal, gagal ginjal, penyakit ginjal tingkat akhir yang disertai dengan komplikasi-komplikasi target organ, dan akhirnya menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu untuk memperlambat gagal ginjal kronik menjadi gagal ginjal terminal, perlu dilakukan diagnosa dini, yaitu dengan melihat gambaran klinis, laboratorium sederhana, dan segera memperbaiki keadaan komplikasi yang terjadi. Yang terakhir yaitu, jika sudah terjadi gagal ginjal terminal, pengobatan yang sebaiknya dilakukan adalah dialisis dan transplantasi ginjal. Pengobatan ini dilakukan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya kematian. Berikut adalah referensi atau rujukan yang kami gunakan dalam proses diskusi materi ini. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.